Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Ya, jadi ini udah 100.000 subscriber. Jadi sesuai janji, karena udah 100.000 subscriber, aku bakal face reveal. Oke, aku bakal buka topengnya dulu ya. Sebelumnya, aku makasih banget buat kamu yang udah support dan dukung Nakama Aquatics ini dari awal 0 subscriber sampai sekarang 100.000 subscriber. Mulai dari kamu yang like, terus komen, share, sampai subscribe. Jadi mungkin aku cerita flashback sebentar ya. 3-4 tahun yang lalu, dimana aku bikin Nakama Aquatics. Ketika Nakama Aquatics dibikin, aku itu ada di Instagram tuh awalnya ya, @nakama_aquatics. Nah, aku bikin tuh ya, awalnya tuh sekedar sharing foto dari ikan ataupun kura-kura yang aku punya ya. Dan itu mulai apa ya, long nose gar, terus mungkin ada arwana, hampala, payara, kayak gitu-gitu. Kalau kura-kura tuh dulu apa ya? Ya biasa sih dulu ya, kura-kura Brazil, terus paling kura-kura ya gitu deh. Pokoknya aku agak lupa ya, karena udah lama banget. Nah, seiring berkembangnya waktu, Nakama Aquatics di Instagram nggak cuman sharing foto doang, tapi juga sharing atau edukasi seputar perawatan ikan, terus ada seputar perawatan kura-kura juga ya. Mulai dari airnya gimana, terus dekorasinya kayak gimana ya kan, makannya kayak gimana. Itu aku bagi sekedar sharing ilmu aja. Nah, setelah itu Nakama Aquatics berkembang di Instagram, dan waktu itu masih ala-ala wow fakta. Nah, mungkin kalau kamu masih inget ya, di Instagram itu ada akun ya, namanya itu wow fakta. Itu kayak ada template gitu kan. Nah, nanti ada berita-berita terkini, entah itu seputar ikan, aku bikin juga seputar kura-kura, dan aku selipin juga sih tips dan fakta-fakta mengenai ikan tersebut. Dulu nggak cuman ikan ya, tapi ada mamalia air ya, kayak paus, terus ada lumba-lumba juga. Dan begitu masuk ke 2018 ya, itu sempat heboh tuh, mungkin kamu masih ingat juga ya, yang Arapaima dilepas ke Sungai Brantas. Nah, itu aku bikin konten di Instagram tentang Arapaima dan rame tuh. Akhirnya mulai banyak yang ngerti Nakama Aquatics, dan aku bisa memberikan edukasi ke lebih banyak orang. Nah, terus kita geser nih sedikit ya ke 2019. Dimana 2019 ini mungkin lebih tepatnya bukan 2019 ya, tapi 2018 menuju akhir-akhir nih. Waktu itu sekitar 20 Desember ya kalau tanggalnya itu. Aku mikir kalau misalkan Nakama itu jangan cuma di Instagram gitu kan. Waktu itu ada YouTube, dan kenapa nggak coba YouTube aja. Dulu aku bikinnya ya, Nakama Aquatics itu ala-ala dubbing. Nah, mungkin kamu yang ngikutin awal-awal tahu tuh ya, model dubbing. Jadi aku ngasih suara gitu kan, hai Nakama Squad gitu kan, terus tips ikan apa gitu kan, atau mungkin seputar fakta-fakta ikan gitu kan. Nah, cuman dari visualnya belum visual secara ala-ala vlog gitu kan, atau mungkin emang real ikan tersebut, tapi masih dari sumber-sumber lain untuk visualnya ya, baik itu gambar ataupun potongan-potongan videonya. Tapi seiring berjalannya waktu 2020 ya, ketika corona datang nih ya kan, waktu itu aku kuliah di Bandung kan, akhirnya aku harus balik nih ke Surabaya. Karena di Surabaya ada space banyak ya, bekas aku dulu waktu SMA pelihara ikan A, B, C, D, E gitu kan. Akhirnya aku mikir daripada kosong, karena selama aku kuliah di sana di Bandung, itu tanknya itu bahkan hampir kosong banget gitu ya. Sampai ada jentik nyamuknya gitu ya. Kalaupun ada, isinya itu cuman ikan pakan gitu guys, kayak ikan moli atau ikan pleti gitu-gitu ya. Nah, makanya aku mikir ya, daripada kosong gitu kan, ya udah mending sambil pelihara ikan plus ngevlog untuk Nakama Aquatics tuh. Mungkin awal banget itu kalau nggak salah yang ini ya, konten vlog tentang gurame Sabah kalau nggak salah ya. Aku lupa, udah ada gurame Sabah belum sih? Pokoknya mungkin yang tank biru itu ya, yang gede itu. Nah, itu awalnya dari situ tuh. Terus habis itu mulai dari unboxing archerfish lah, terus ada long nose gar, sampai kalau kita tarik lagi sampai 2021 sekarang ya, ada kunjungan ke pasar ikan hias, terus ada mungkin toko-toko dari temen, seller, atau mungkin rumah dari penghobi ya. Plus yang kemarin aku jalan-jalan tuh ya, ke Tegal, terus ke Bandung ya, sampai ke Jakarta. Jadi ada taman mini yang mungkin itu videonya cukup rame banget. Terus ada lagi ke farm-farm ikan cana. Wah, Bandung itu banyak banget guys ya. Kalau aku lihat tuh ya, mulai dari kemarin tuh ada Aliba Aquatic,
terus ada Kang Sigit, terus ada lagi 45 Chana, banyak banget. Dan itu pun aku belum sempat ngeliput semuanya. Masih ada beberapa yang mungkin belum ada waktunya juga untuk aku kunjungin ke sana. Dan tibalah 2021 di mana PPKM mulai diperketat dan aktivitas kita mulai dibatasi. Termasuk aku juga gitu. Jangankan ngevlog guys, sekedar beli pakan aja ya, entah pakan udang atau mungkin pakan ikan moli, pakan ikan lele, itu sulitnya minta ampun guys. Kenapa? Karena kalau kita hunting langsung, ya itu pasar ditutup ya kan. Entah mulai dari pasar ikan hias Gunung Sari. Mungkin kalau kamu yang di Surabaya tahu ya pasar ini. Nah itu aku dengar-dengar kabarnya juga ditutup. Ataupun pasar ikan hias yang ada di Sidoarjo. Nah aku memang belum ngecek sih ya kalau yang pasar ikan Sidoarjo, tapi kemungkinan besar ditutup. Yang gede aja, yang Gunung Sari aja ditutup gitu. Apalagi yang mungkin secara skalanya itu lebih kecil, kemungkinan besar ditutup. Nah ketika aku coba cari di online ya, mungkin spesifiknya di Facebook itu agak sulit. Kenapa? Karena postingan jual beli itu sekarang sama Facebook kayak di apa ya, dibabat habis gitu kan. Mulai dari grupnya atau mungkin sekedar postingannya. Ya ini sebenarnya akhir-akhir ini sih, seminggu terakhir lah. Kalau dulu mungkin aku bisa ke tempatnya Koki 99 Sidoarjo ya kan, atau mungkin ke penghobi-penghobi lainnya, itu karena dari Facebook juga tahu. Oh, habis itu kenalan gitu kan, terus habis itu mampir. Tapi sekarang hampir semua grup kayak langsung ke banned gitu, begitu ada jual belinya. Makanya ya jadi tantangan juga lah. Nah, selain face reveal ya, aku juga sekalian Q&A. Jadi aku udah post kemarin di community channel ya. Kamu bisa bebas tanya apa aja. Dan aku lihat tadi udah ada 55-an ya pertanyaan. Aku bakal jawabin satu-satu kalau emang bisa guys. Oke, aku udah ngebacain komentar-komentar yang masuk. Dan aku bakal sekalian jawabin komentar dari yang paling lama. Jadi maksudnya paling lama tuh yang paling duluan ya. Kita mulai dari Raffi Arya 2. Dia nanya nih, bisa suka sama ikan-ikanan gimana Min? Nah mungkin panggilan dulu kali ya. Panggil aku Bangkean aja atau Bang ya. Karena kalau Min tuh kayak aneh sih. Jadi panggil aku Bangkean. Dan kalau soal pertanyaan tadi, jadi gini guys ceritanya ya. Dulu sejak aku SD kalau nggak salah, orang tua aku itu pelihara ikan hias ya. Ada ikan arwana, terus ada ikan laut. Kayak dulu itu sempat ada kuda laut, terus ada lionfish. Dan aku sering diajak tuh di sebuah jalan di Surabaya yang jual ikan waktu Minggu pagi. Jalan ngeliatin ikan ya, ada ikan Nemo, ada ikan yang lain-lain lah pokoknya. Dan itu ngebikin aku suka tuh sama yang namanya ikan hias. Mulai dari karena kegarangannya, terus ada kelucuannya, warna-warni, dan macem-macem pokoknya. Jadi dari situ gimana bisa aku suka sama ikan-ikan. Kita lanjut ya. Nah ini dari 26 Rizky Nurhamidah. Oke, pertama kali suka pelihara ikan di umur berapa Min? Oke, umurnya aku agak lupa ya, tapi kalau jenjang sekolah aku masih inget tuh. Waktu itu masih SMP ya. Aku waktu itu coba pelihara ikan palmas ya. Palmas, terus ada ikan piranha juga, dan ikan-ikan kecil-kecil kayak tetra-tetraan ya. Ada neon tetra, terus ada mungkin tetra yang mirip neon ya, kardinal tetra, kayak gitu-gitu. Dan waktu itu sempat pelihara ikan pari juga, tapi ya gitulah, mati guys. Nah, terus dari Januar Bimantara, pertama kali pelihara ikan apa Min? Pertama kali ya yang aku bilang tadi ya sebelumnya. Jadi ini pertanyaan sama, yaitu ikan palmas, dan yang kedua itu ikan piranha sih. Pernah gak merasa bosan memelihara ikan dan kenapa? Kalau dibilang pernah ngerasa bosen sih pasti pernah ya. Terutama ketika ikan-ikannya tuh itu-itu aja. Jadi waktu SMA kalau nggak salah, satu SMA itu ikan aku gitu-gitu aja. Karena apa? Waktu itu belum ada space yang bisa buat ditambahin untuk pelihara ikan. Dan aku juga sempat ngerasain struggle dimana satu tank itu mati semua. Jadi yang itu bikin aku selain bosen terus sedikit kapok ya pelihara ikan hias ataupun ikan predator dan non predator. Kita lanjut ya dari Danang Wijaya. Nah, korban PPKM, tank kosong, nggak ada hibahan kah? WKWKWK. Kalau hibahan sih gimana ya? Ikanku juga bisa dibilang masih sedikit gitu. Bahkan ada beberapa tank yang masih kosong ya. Dan itu sebenarnya tergantung tempatnya juga ya. Apakah dia lagi di Jakarta atau Bandung. Karena kalau terlalu jauh, ya jujur aja guys, aku belum bisa kirim-kirim. Nah ini dari Rifki Faurisma 23. Lebih suka ngekip ikan jenis apa bang? Jenis ikan ya? Kalau sekarang sih ya, aku itu kayak suka ikan-ikan yang suka muter-muter ya. Kayak mungkin ikan mahsir, terus ada ikan patin juga kemarin.
sama ikan gengiskan. Dan yang jelas ikan arwana juga. Tapi ada juga ikan yang aku suka itu ikan yang tinggi ya. Jadi lebar tapi lebarnya dari atas ke bawah, yaitu ikan gurame sabah. Makanya waktu itu selain gurame sabah, aku nambahin gurame padang. Dan ketika misalkan aku lagi pengen bengong ya, ngeliatin tank gitu kan. Mungkin kamu juga sempat ya, kayak ada di saat dimana kamu ngeliatin tank sambil ya bego-begoan aja gitu, ngelamun nggak jelas lah pokoknya. Itu ikan kayak gurame itu mantep banget buat diliatin. Karena apa? Dia tuh kelihatan gede ya dari samping. Apalagi gurame sabah itu warnanya hitam-hitam biru tapi siripnya warna merah. Mantep banget. Nah, terus dari Wisnu Nanda, kenapa namanya Nakama Aquatics? Oke, kalau aquaticsnya jelas ya, karena kita ngebahas aquatics guys. Kalau misalnya kita ngebahas burung ya, ya namanya Nakama Aviary gitu. Atau mungkin bahasnya otomotif, ya Nakama Otomotif gitu. Jadi karena ini bahas aquatic, ya namanya aquatics. Tapi kalau nakamanya itu dari mana? Itu aku kepikiran dari bahasa Jepangnya temen. Nah, awalnya itu aku juga sempat kepikiran kenapa nggak friends aja. Nah, kalau friends itu orang nulisnya ya atau mengejakannya itu pasti ada kesulitan. Tapi kalau nakama gimana? Ya segitu-segitu aja kan. N-A-K-A-M-A. Nggak ada yang N-H-A atau K-A-H gitu kan. Nggak ada. Jadi nakama ya udah cukup simple dan orang mengejakan atau menyebutnya juga gampang ya kan, bandingin kalau friends gitu kan, ada yang friends, ada friends ya. Atau mungkin mengejakan dari hurufnya apakah F-R-E-N-S atau F-R-I-E-N-D-S atau gimana, itu kan jadi apa ya, sulit lah ya. Makanya aku namanya ya nakama aja lah gitu. Nah, terus dari Firman Hehanusa, Bang, mukanya kenapa ditutupi bang? Kan enak, abang terkenal, hehehe gitu kan. Nah, jadi kenapa kok mukanya waktu itu ditutupin? Karena jujur guys, aku itu orangnya introvert. Jadi introvert itu bukan pemalu ya. Kalau pemalu mah berani-berani aja. Bahkan mungkin kalau boleh sedikit sharing ya, aku diamanahin sebagai ketua dari organisasi di kampus. Makanya dari segi apa ya, sifat atau roles-nya, aku itu lebih suka orang yang di balik layar sebenarnya dibandingkan tampil kayak gini. Tapi nggak masalah ya, karena aku juga jadiin face reveal ya di 100.000 subscriber itu sebagai motivasi juga supaya bisa kenal sama kalian ya kan, supaya bisa lebih deket sama kalian dan tentunya bisa lebih mudah untuk sharing-sharingnya. Karena bener aja jujur, mungkin dari untuk nutupin emot gitu ya, entah pakai sensor atau apapun cukup sulit gitu. Apalagi meskipun sekarang udah ada ini ya, editor, tapi editornya kasihan guys ya, harus ngedit, nyensor ketika muka aku gerak-gerak gitu kan. Jadi ya itulah alasan kenapa muka aku masih ditutupin, karena ya itu tadi, aku orangnya sebenarnya lebih suka yang di balik layar. Nah, terus ada dari FJR Gaming, lihat semua koleksi ikannya lagi Min. Oke ya, jadi mungkin untuk panggilan aku ingetin lagi ya, jangan Min lagi tapi Bang. Oke. Nah, ini kalau ngeliatin koleksi mungkin nanti ya sekalian ada room tour. Sebenarnya aku pengennya sih sekalian update nanti ya kalau raknya udah jadi gitu kan, atau mungkin bug fibernya udah jadi. Nah, jadi pas kita room tour itu enak gitu ya, ada ikan-ikan yang memang baru ataupun bukan ikan deh, paling enggak tempatnya ya, entah tadi ada rak atau mungkin bug fiber atau akuarium lainnya. Awal mula pelihara ikan dari orang lain atau pengen sendiri bang? Oke, jadi awalnya tuh karena orang lain, tapi bukan orang lain yang nggak dikenal ya, tapi dari orang tua aku sendiri. Jadi karena dia pelihara ikan arwana, terus ada ikan laut juga ya, yang tadi aku bilang ada bintang laut lah, ada kuda laut juga, sampai lionfish. Itu yang bikin aku jadi kepengen. Nah, kita lanjut ya ke Syafia. Jadi dia nanya nih, berapa jumlah tank plus kolam yang ada di rumah Mimin? Nah, ini sekali lagi ya, jangan Mimin tapi bangkean aja lah ya. Jadi untuk jumlahnya, nah ini mungkin aku sambil ngitung ya, ikan nila 1, terus tanknya CST yang sepasang 1, ya kan, berarti kolamnya ada 2. Terus untuk yang di sini berarti kolamnya ada 3, dan kolam koi yang gede itu berarti 4 ya, berarti kolam ada 4. Nah sekarang tanknya nih, ini aku harus ngitung sih, total sih ada 20-an ya, mulai dari yang rak hijau, terus ada yang raknya hitam yang tinggi itu ya, yang ada arwana, terus ada gurame sabah, sampai yang ini tanknya ikan cana sama apa, rombo barb kemarin. Nah, yang ada black ghostnya juga. Nah, itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali 2 berarti 8 tank, ya kan? Terus sama yang raknya warna hijau tapi yang tinggi itu, yang ada cana maru baby, terus ada yang baru ya, kita isi ikan koki itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 tuh.
Jadi 3 yang gede sama tiga lagi yang kecil-kecil ya, sebagai untuk ngisi space aja, karena sayang guys kalau ada space kosong nggak kita manfaatin gitu ya. Makanya aku isiin dengan tank yang panjangnya 30 cm. Terus sama satu lagi itu tank yang ada di dalam kamar. Nah, cuman kenapa nggak aku update? Karena mungkin belum nggak update ya, tapi belum. Jadi bakal aku update nanti, tapi nggak sekarang. Karena apa? Penghuninya juga udah aku pindahin semua, karena waktu itu sempat kotor juga. Dan kesalahan aku karena pasirnya waktu itu nggak dibersihin dulu, jadi langsung debu semua itu. Aku ngerasanya kayak terhambat di air gitu. Jadi harus dikuras lagi, ya kan, diisi lagi, dikuras lagi, dan itu bolak-balik kotor guys. Nah, kita lanjut nih ke fauna gali. Apa ikan paling favorit menurut Mimin ya, atau Bangkean ya? Jadi ikan favorit aku, mungkin kamu udah notice juga ya, dimana logo sebelum yang paus orca. Nah, sekarang kan logonya paus orca nih. Jadi dulu itu sebelum paus orca, logonya adalah ikan Payara armatus, atau mungkin sebutannya ikan vampir. Kenapa? Karena aku suka di taringnya tuh, panjang banget dari bawah, menyerupai vampir ya. Jadi itu yang ikan aku suka. Nah, ini dari Ultra JF. Min, kira-kira ke depannya bakal ada project baru selain hunting dan gerebek pasar ikan? By the way, selamat ya, udah 100.000 subscriber. Semoga makin semangat buat bikin videonya. Oke, makasih juga ya udah support. Nah, untuk pertanyaannya, bakal ada project baru atau enggak? Nah, jadi gini, pertama aku lebih pengen juga selain ikan predator ya, itu ada juga ikan yang warna-warni, terus ada ikan yang kecil-kecil tapi unik ya. Entah mungkin kalau kamu tahu Borneo Sucker, terus ada kemarin pipe fish, terus ada ikan lumba-lumba air tawar ya, atau baby dolphin, terus ada lagi elephant nose. Nah, ikan kayak gitu-gitu itu sebenarnya bagus banget buat kita punya. Cuman waktu itu emang aku nggak set khusus ya. Jadi kayak aku jujur aja itu kayak gabung-gabung, sehingga mungkin ada yang tengkar, ada yang dijailin. Apalagi botia India yang aku lihat tuh kayak dia ngusilin baby dolphin, makanya pada mati semua guys. Jadi aku heran, dan kedepannya mungkin aku bakal lebih berhati-hati dalam menteng net. Apalagi nanti bakal ada, kalau ngomongin project baru ya, itu ada rak khusus untuk ikan warna-warni atau ikan kecil-kecil dan lucu-lucu. Jadi dari situ nanti aku bisa tempatin secara khusus ya. Oh, ini buat baby dolphin, oh ini buat ikan yang kecil-kecil kayak tetra-tetraan ya. Jadi mungkin itu ya. Selain itu juga, selain yang berbau akuarium, juga yang berbau kolam nih. Nah, mungkin udah aku jelasin juga yang di video sebelumnya. Jadi ada kolam bug fiber khusus ikan red tail catfish. Terus ada lagi kolam untuk khusus ikan archer fish. Jadi nanti atasnya aku kasih kayak kayu-kayu yang bergelantungan. Supaya apa? Supaya dia bisa nyemprot-nyemprot nih. Dan itu bakal jadi tontonan yang sangat menarik guys. Nah, terus dari I gede Jaya Kusuma Masuntara. Ikan favorit yang belum dipunyai apa Min? Oke, jadi ikan favorit ya. Kalau ikan favorit itu sebenarnya aku suka banget sama ikan Payara armatus. Cuman karena dulu aku udah sempet punya ya waktu SMA dulu. Jadi aku pengen cari yang lain nih. Dan aku kepincut sama ikan mahsyir. Nah, mungkin kamu tahu ya ikan mahsyir yang bentuknya itu kayak, karena dia golongan Cyprinoides, bisa dibilang kayak ya sekeluarga lah sama ikan koi, sama ikan mas gitu-gitu. Bentuknya kayak torpedo, dan aku suka banget. Dan yang paling aku pengen koleksi itu adalah ikan red mahsyir. Tapi ya nggak bakal menutup kemungkinan juga aku nyari yang coklat atau mungkin yang bluefin ya. Jadi mahsyirnya itu siripnya warna biru. Wah, itu keren banget. Apalagi ketika mereka dipelihara secara berkelompok. Aku pernah lihat tuh di Facebook ya, ada yang pelihara gitu. Wah, itu keren banget sih. Apalagi kalau di kolam ya, kita jadi kayak kolam ini ikan dewa. Nah, mahsyir itu ada yang bilang ikan dewa juga guys. Makanya aku bener-bener seneng banget. Cuman selain nyarinya sulit, dan aku nggak tahu tuh harga dari ikan mahsyir itu berapaan. Mungkin kamu yang tahu ya, boleh sambil tulis di kolom komentar. Nah, jadi ada pertanyaan lagi dari Muhammad Hafiz Ashar. Udah berapa tahun Mimin pelihara ikan? Oke, kalau pelihara ikan ya itu dari karena SMP ya. SMP berarti 9 tahun lah. Itu kasarannya 9 tahun. Tapi memang ada beberapa waktu ya, sebulan atau mungkin 5 bulan yang dimana aku vakum. Jadi kayak pengen stop dulu pelihara ikan. Dimana yang aku bilang tadi ya, yang aku lagi bosen atau lagi nggak mood aja pelihara ikan. Jadi daripada aku menelantarkan mereka, aku benar-benar nggak pelihara sama sekali. Jadi tapi kalau di total itu sekitar 9 tahunan guys. Min, aquascape bisa gak gabung dengan Cana gua? Dulu pernah gabung Cana pulkra, abis itu gabung sama tanaman. Dia malah gali pasir dan rusakin tanaman. Nah, itu dia. Kalau misalkan kita gabungin Cana sama aquascape, itu harus mikir 2 kali ya. Bahkan mikir 100 kali. Karena apa? Iqbal Isda aja yang kemarin bikinin aquascape untuk Cananya ya, Cana pulkranya, itu dia men-setting sedemikian rupa supaya tanamannya itu nggak rusak.
Bahkan kalau nggak salah tanamannya itu tanaman ikat semua, nggak ada yang ditanam. Jadi pastiin lagi kalau kamu pengen gabungin, mikir 100 kali. Itu pun Channa pulchra ya, apalagi Channa Maru. Waduh, Channa Maru udah auto rusuh gitu. Kalau Toman pun bisa juga ada kemungkinan rusuh ya. Meskipun aku ngeliat Toman itu lebih dia ada di atas sih. Tapi kalau kamu punya aquascape, mending jangan deh dikasih ikan Channa. Atau mungkin sebaliknya ya, kamu punya ikan Channa, mending gak usah pakai aquascape. Nah, kita lanjut ya dari Helmi Gunawan. Min, ikan Dutch ya atau Tiger Dutch itu boleh dicampur sama Toman nggak sih? Nah, ini kalau sepengalaman aku ya, Toman itu sebenarnya ya aman-aman aja. Bahkan aku sering ngeliat di YouTube ya, dia mencampurin ada alligator lah, ada Tiger Dutch, ada arwana, bahkan Toman itu digabung. Plus biasanya ada palmas juga tuh. Nah, itu mereka aman-aman aja. Tapi aku ngelihatnya selama itu ukurannya sama atau paling nggak sepadan lah. Jadi meskipun ukurannya nggak sama persis, misalkan yang satu 15 cm atau mungkin yang satu udah jumbo ya 40 cm dan yang satu lagi si Toman misalkan itu 40 cm juga. Nah itu nggak harus persis kayak gitu, yang penting mereka sepadan lah, atau at least mulutnya itu nggak bisa memakan si Tiger Dutch-nya. Jadi minimal itu, karena ya itu kalau Toman seperti yang kita tahu dia itu termasuk ikan Channa, dan Channa itu nggak segan-segan loh memakan tankmate ketika ia muat di mulutnya. Kita lanjut dari Wafi 25, cita-cita terbesar. Nah, jadi kalau ngomongin cita-cita terbesar, aku pengen banget ya dunia akuatik di Indonesia itu bisa maju ya, mulai dari penghobinya, terus ada penjualnya juga, sampai media-medianya nih. Jadi kalau ngomongin penghobi, mereka udah mulai teredukasi, terus bisa ngerti ya entah cara merawatnya atau mungkin sekedar harganya. Jadi mereka bisa mengira-ngira, ataupun dari penjualnya ya, yang mungkin nggak terlalu main di harga ya, tapi lebih ke brandingnya, terus bisa menjual dengan elegan gitu kan. Dan juga dari medianya nih yang bisa mengedukasi ya. Ya mungkin Nakama Aquatics juga belum sempurna ya sekarang ya, masih banyak yang perlu diimprove. Tapi ke depan ya, selain entertain juga atau menghibur, kita juga berusaha untuk memberikan edukasi seputar akuatik ini ya, entah itu ikan air tawar atau mungkin ikan yang air tawar dan predator, non predator, aquascape, bahkan budidaya. Oke, bentar guys ya, aku minum dulu karena haus ya. Udah berapa tadi? Kayak 15 ya, 15-an yang udah aku jawab. Jadi kita lanjut ya ke Altov nih. Jadi nama asli Mimin siapa? Jadi nama aku Kian Sihab. Nah, panggil aja Kian ya, supaya kalian nyebutnya lebih gampang. Kita lanjut ya dari Dewi Ratna. Min, ikan rekomendasi untuk pemula dan cara memeliharanya gimana? Oke, jadi kalau ngomongin ikan untuk pemula, sebenarnya banyak juga yang udah mengulas, tapi satu yang di pikiran aku yaitu ikan Oscar. Karena apa? Dia ini apa ya, fleksibel gitu. Dibikin makan pelet bisa. Terus kalau kita pengen ada sisi predatornya, itu juga bisa. Kita kasih makan jangkrik mau, kita kasih makan apa, potongan udang mau, kita kasih makan ikan kecil juga dimakan. Dan dari warnanya pun apa ya, ada kayak oren-orennya gitu kan. Jadi hitam dan oren-oren, bahkan ada yang tembaga ya, mungkin kalau kamu lihat ya. Dan cara perawatannya pun sebenarnya nggak muluk-muluk amat ya, baik dari segi filtrasi atau mungkin dari dekorasi pun, bahkan dia nggak juga apa ya, nggak terlalu butuh banyak dekorasi yang aneh-aneh. Bahkan dia lebih cenderung direkomendasikan untuk free space gitu, atau space yang cukup luas. Jadi itu untuk ikan yang mudah dipelihara. Tapi kalau ikan yang kecil-kecil aku belum cari tahu lebih dalam lagi sih. Mungkin kita bakal bahas lagi di konten-konten selanjutnya ya. Oke ya, kita lanjut ke Al Haitam. Bang, kalau makan bubur diaduk apa enggak? Kalau masak Indomie, goreng, direbus, apa digoreng? Kalau bubur ya nggak usah diaduk lah guys. Nah, kamu tim diaduk atau nggak diaduk nih? Nah, kalau yang masak Indomie goreng ya, aku nggak tahu ya, aku lebih suka aja sih guys Indomie yang digoreng gitu. Kalau kuah tuh kayak rasanya tuh kurang gitu. Ya, kita lanjut ya dari Omega 09. Cara pelihara ikan patin albino besar ya di kolam terpal gimana Min? Oke, jadi kalau patin albino ini menurut aku cukup gampang ya, bahkan sangat gampang. Karena apa? Ini karena mereka sama ikan predator. Jadi ketika aku kasih lele kecil yang 2-3 cm, atau mungkin aku kasih paling sering sih ini ya, udang air tawar ya atau udang sungai, itu mereka bakal makan kok. Jadi tipsnya kamu gabungin aja sama ikan predator ya. Jadi ketika dikasih makan, dia bakal ikut makan juga karena mereka ini omnivora. Bahkan kamu kasih pelet sebenarnya mau juga. Cuman mungkin agak sulit ya kalau misalkan dia terbiasa melihat ikan predator yang makannya ikan atau udang gitu, tapi dia sendiri kamu kasih pelet, dia jadi kayak bingung mau ikut makan ikannya atau udangnya
ikannya atau makan peletnya. Oke, jadi dari Darel Adipe. Min, lu kuliah di mana? Nah, aku sendiri kuliah di ini, Telkom University. Mungkin kalau kamu tahu ya, Universitas Telkom di Bandung. Nah, makanya yang aku bilang itu ya, aku di Bandung itu lagi kuliah, guys. Nah, terus dari Ezar Agung, orang mana bang? Wow, aku arek Surabaya. Nah, tebak nih, mungkin yang arek-arek Surabaya coba tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut ya dari Mirza Pradipta 8. Masih sekolah atau udah kuliah atau udah kerja? Nah, jadi aku sendiri ya sekarang lagi kuliah, dan karena kebetulan di kuliah itu perlu magang, jadi bisa dibilang apa ya? Aku kuliah sambil magang juga. Untungnya online, jadi masih bisa sambil pelihara ikan ya kan, bahkan bikin konten di Nakama Aquatics, jadi masih ada waktu untuk itu. Nah, Min, berapa total semua makhluk hidup di rumah Mimin? Waduh, kalau ngomongin makhluk hidup ya, ini kita dari jenisnya dulu deh. Ada ikan, terus ada kura-kura juga, ada burung ya, terus ada kucing. Mungkin kamu pernah lihat juga ya, bahkan atau mungkin sering ya ngelihat kucing lewat di konten aku. Terus ada lagi apa ya? Ayam juga ada. Terus apa lagi ya? Kelinci juga ada nih di kanan aku, sebenarnya ada kelinci. Terus apa lagi ya? Makhluk hidup kan? Nah, kalau makhluk hidup tanaman juga termasuk dong. Nah, ini kamu lihat tuh ya, banyak tanaman. Sama ini sih axolot ya. Mungkin kamu sempat lihat juga ya, aku pelihara axolot, guys. Nah, kita lanjut ya dari Gus Galang. Min, udah makan atau belum? Udah, tenang aja kok, udah makan. Kamu udah makan belum? Ya, kita lanjut ya dari Aditya Rezanedi. Sebelumnya kerja apa, Min? Jadi kalau kerja aku mungkin lebih tepatnya kesibukan kali ya, karena aku juga belum kerja karena masih kuliah. Cuman kalau ngomongin kesibukan, yaitu ada kuliah, terus ada magang juga, terus aku dipercaya juga, diamanahi ya untuk memimpin sebagai ketua di sebuah organisasi di kampus. Terus ada juga ya ini ya, aku ngurusin Nakama Aquatic, guys. Nah, terakhir nih ya dari Pratama Nicholas. Kapan ngadain giveaway bang? Hehehe. Semoga dijawab. Ya ini aku jawab kok ya. Jadi untuk giveaway aku masih mikir juga kapan momen yang tepat ya. Jadi pasti bakal giveaway, cuman emang bukan dalam waktu dekat ini sih, karena aku emang cari momennya dulu ya. Dimana selain itu aku juga lagi sibuk banget, jadi kalau ngurusin giveaway takutnya nggak kepegang ya, daripada nanti giveaway-nya ada sesuatu masalah ya yang malah bikin kacau gitu. Jadi mungkin aku tunda dulu sampai nanti waktu yang tepat kita giveaway seru-seruan, guys. Nah, jadi itu dia ya, tadi aku udah ngejawabin pertanyaan yang ada di kolom Q&A ini. Mungkin emang ada beberapa pertanyaan yang mirip, jadi aku nggak bisa jawabin semua. Kalaupun kamu punya pertanyaan ya, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow, subscribe ya Instagram, YouTube, dan TikTok aku ya. Jadi nanti untuk namanya ya, Instagram @keansihabih. Terus ada juga YouTube. Nah, ini sebenarnya baru sih ya, Kean Sihab Isat Hakim. Dan TikTok juga nih ya, @keansihabih. Jangan lupa di follow dan subscribe supaya kamu bisa support dan dukung aku untuk membuat konten-konten menarik lainnya, guys. Dan karena udah face reveal, jadi kedepannya ya aku nggak bakal pakai topeng ya, atau mungkin pakai emot-emot lagi. Jadi ya ini jujur aku juga seneng ya, karena bisa lebih bebas, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi. Jadi kayak gitu ya. Semoga Q&A dan konten ini bisa ya at least menjawab dan menghibur kamu. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dah.